pelajaran selanjutnya, yaitu analisis pendapatan dua sektor. Sebelumnya kita sudah mengenal bahwasannya perekonomian itu ada tiga. Dalam analisis pendapatan nasional pun juga ada tiga. Jadi ada analisis pendapatan dua sektor, nanti ada tiga sektor, dan ada 4 sektor juga. Nanti juga sedikit kita akan mengenal analisis pendapatan dalam pendekatan ekonomi Islam. Kalau dalam pendekatan ini kita tidak akan memasukkan unsur zakat dulu, karena dalam perekonomian konvensional itu tidak ada zakat ya. Analisis pendapatan dua sektor, dalam analisis pendapatan itu adalah untuk mengetahui posisi keseimbangan dalam perekonomian, di mana Y pendapatan nasional harus sama dengan agregat expenditure atau belanja ya. Y di sini kita gunakan untuk simbol pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional biasanya disimbolkan dalam bentuk Y, di mana Y ini adalah pendapatan nasional, AE ini adalah pendapatan disposable ya. Tapi karena dua sektor, maka di sini belum ada pajak, karena kalau dua sektor itu menunjukkan hubungan antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Kita asumsikan satu rumah tangga produsen dan satu rumah tangga konsumen, sehingga Y ini adalah Y disposable. Karena belum ada pajak, maka dalam hal ini Y sama dengan C. Karena orang itu tidak membelanjakan keseluruhan pendapatannya untuk konsumsi saja, maka di sini C sama dengan Y sama dengan konsumsi plus saving. Karena orang biasanya menggunakan pendapatannya untuk konsumsi maupun untuk nabung. Nah, dalam analisis ini kita menggunakan analisis fungsi ya, fungsi linier ya. Nah, di sini Y sama dengan C plus S, di mana fungsi C itu adalah seperti ini, A plus B Y ya. A ini adalah konstanta dan B adalah koefisien. Adik-adik mungkin sudah belajar tentang fungsi linear ini di waktu sekolah dulu ya. Saya harap sudah masih ingat. A ini adalah konstanta, di mana A ini menunjukkan besar dari tingkat konsumsi ketika pendapatannya adalah 0. Jadi orang kan pasti makan ya. Jadi besarnya makan ketika tidak ada pendapatan sama sekali adalah sebesar A. B ini adalah koefisien. Jadi besarnya koefisien itu adalah besarnya konsumsi setiap penambahan pendapatan nasional itu akan menyumbangkan sebesar B pada tingkat konsumsi, seperti itu. Ini adalah fungsi konsumsi. Kalau fungsi S adalah kebalikan dari fungsi konsumsi, karena S sama dengan Y kurangi dengan C, sehingga S sama dengan Y dikurangi dengan A plus BY, sehingga akan ketemu min A plus 1 min B Y ini. Nanti rumusnya seperti ini. Nah, dalam analisis pendapatan dua sektor itu ada dua pendekatan ya. Cari equilibrium ada dua, yaitu ada pendekatan pengeluaran, atau orang ada yang menyebutnya pendekatan AD, AS, dan kedua adalah pendekatan injeksi kebocoran. Kenapa ada istilah injeksi dan kebocoran? Nah, kalau pengeluaran kita memakai rumus Y sama dengan C plus I ya. Ini nanti kalau misalnya ada investasi ya, karena nanti yang kita hitung dalam pendekatan pengeluaran kan tidak hanya sampai I saja, nanti sampai ekspor neto. Masih ingat ya untuk rumus pendekatan pengeluaran ya. Nah, ini rumus untuk menghitung pendekatan pengeluaran. Kalau injeksi kebocoran nanti adalah I sama dengan S. Ini rumus yang digunakan untuk injeksi kebocoran. Baik, langsung saja masuk ke contoh perhitungannya.
Diketahui misalnya fungsi konsumsinya adalah 100 plus 0,8 Y, investasinya ketemu 50 ya. Ini kita sudah mulai memasukkan investasi. Ini 100 ini adalah besarnya konsumsi ketika Y sama dengan 0, seperti itu. Nah, langsung saja kita pakai pendekatan pengeluaran, kan tadi sama dengan Y sama dengan C plus I ya, rumusnya ya. Y sama dengan C-nya langsung aja masukin 100 plus 0,8 Y ditambah langsung dengan I-nya 50. Y-nya langsung dipindah ke depan ya. Jadi Y dikurangi ini dipindah ke depan 0,8 Y sama dengan 100 plus 50. 1 dikurangi 0,8 sama dengan 0,2 Y sama dengan 150. Y sama dengan ini langsung ya 150 per 0,2 sama dengan 750. Jadi Y equilibriumnya sama dengan 750. Ini dengan pendekatan pengeluaran ya. Kalau dengan pendekatan injeksi, tadi kan rumusnya I sama dengan S ya. Jadi I sama dengan S. Jadi kalau orang itu kalau nggak investasi ya saving ya. I sama dengan S berarti 50 sama dengan, karena rumusnya tadi kebalikan dari fungsi konsumsi ya. Sehingga di sini adalah min 100 plus 0,2, karena ini 1 min 0,8 kan ketemunya 0,2 Y ya, kayak gini. Kemudian ini dipindah ke sini ya, jadi 50 plus 100 sama dengan 0,2 Y. Jadi 150 sama dengan Y, dibalik sama aja ya. Jadi Y sama dengan 0,2. Jadi Y sama dengan 150 plus 0,2 sama dengan 750. Y equilibriumnya sama dengan 750. Kalau digambarkan dengan kurva ini ya, kemudian yang ini adalah C plus I. Nah, di sini kita tarik garis diagonal dulu. Ini adalah Y sama dengan C plus I. Ya, karena dia sama ada di sini. Karena fungsi kita adalah 100 plus 0,8 Y, nah 100-nya di sini ya. 100 0,8 Y misalnya di sini. Nah, di sini. Ketemu keseimbangannya ada di 750. Ini 100 plus 0,8 Y. Caranya nyari ya, kita cari titik Y-nya. Y-nya adalah nanti apabila Y sama dengan 0, C-nya berapa. Kalau C-nya sama dengan 0, tinggal masukin aja, nanti ketemu 750, seperti itu. Oke, ini untuk analisis pendapatan dua sektor. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang angka pengganda atau multiplier ya. Angka pengganda atau multiplier ini adalah angka yang menunjukkan besarnya perubahan dari satu variabel di pendapatan nasional, berapa kali perubahan pada keseimbangan pendapatan nasional setelah terjadi perubahan dari variabelnya. Misalnya di sini diketahui fungsi sebelumnya kan 100 plus 0,8 Y ya. I-nya 50. Nah, ketika ada tambahan investasi sebesar 50, jadi ini ada perubahan investasi 50 lagi. Jadi investasinya menjadi 100. Nah, di sini kita ada dua cara. Ada cara pengeluaran tadi dengan cara Y sama dengan C plus I tadi. Kita kerjakan dulu ya. Y sama dengan 100 plus 0,8 Y plus,
karena 50 plus 50 jadi 100 kan. Nah, Y min 0,8 Y sama dengan 100 plus 100. 0,2 Y karena ini 1 min 0,8, 0,2 Y sama dengan 200 kan. Y sama dengan 200 plus 0,2. Y equilibrium yang baru setelah terjadi perubahan pada investasi adalah sebesar 1000. Seperti itu. Ini cara yang pertama. Boleh juga dengan cara yang kedua, itu dengan menggunakan rumus angka pengganda investasi, yaitu 1/1 min B dikali dengan perubahan pada investasi. Itu rumusnya, rumus untuk angka pengganda. Langsung saja dimasukkan perubahan Y equilibrium yang baru /adalah, langsung saja dimasukkan KI-nya ini aja ya, KI itu yang ini aja, 1/1 min B dikali dengan delta I, perubahannya ya. Baik, 1/1 min B-nya, koefisiennya kan diambil dari ini, jadi 0,8 dikali dengan perubahannya, berarti ini deltanya, delta I-nya kan 100 min 50 sama dengan 50 ya, ini delta I-nya 50 sama dengan 1/0,2 dikali dengan 50. 1/0,2 sama dengan berapa? 5 ya. Oke, 5 kali 50 sehingga perubahannya adalah 250. Ini perubahan ya, perubahan Y-nya. Nah, yang tadi itu kan jadi Y equilibrium adalah perubahan dari Y ditambah dengan Y equilibrium pertama, sehingga 750 ditambah dengan 250 sama dengan 1000. Kedua cara ini sama ya, jadi bisa pilih langsung yang ini, bisa pilih langsung yang ini ya. Jadi keseimbangan pendapatan nasional setelah terjadi perubahan pada investasi sebesar 50, keseimbangan yang baru adalah 1000. Jadi kalau yang tadinya dia perubahannya ada di sini ya, dia menjadi di sini. Di sini ada 750, ini 1000. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan di WA group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.